Lalu ada tahapan itu di mana Monsinyur berada di Mentawai. Infonya tahun 93 dan 97. 93 itu di Paroki Siberut dan 97 itu di Paroki Sikabaluan. Nah, cerita dong nih, karena ini sudah mulai mengenal nih wilayah Keuskupan Padang. Iya. Jadi sesudah selesai novisiat itu, kami tadinya masuk 12 orang. Tadi 11 tapi saya disisipkan jadi 12 itu kan. Waktu selesai novisiat hanya 9 yang kaul. Lalu 9 itu kami bertahan sampai tahun terakhir filsafat sebelum berangkat untuk tahun pastoral. Jumlah 9 orang itu tinggal jadi 4. 5 orang pergi pada tahun terakhir. Itu betul-betul sampai ada yang mengatakan kamu nggak mau pergi juga. Akhirnya dari 4 orang itu kami satu di Katedral Padang ini tugasnya, lalu satu di Pasaman, satu di Gunung Sitoli di Nias, saya di Siberut gitu. Kami retret bersama sebelum mulai ini dengan Pastor Anton dan waktu itu masih frater dengan Pastor Vincenzo Barawale. Lalu sudah tugas di sana. Selesai masa orientasi itu yang saya nikmati betul di Siberut. Ya, ini menarik nih. Tapi baik teruskan. Iya. Mau coba tanya tentang Karena memang dulu cita-cita saya menjadi misionaris itu berarti ke hutan, ke Amazon macam begitu. Ini Siberut betul-betul merealisasikan itu. Ya. Lalu selesai itu, Pastor Ferrari waktu itu Yohanes Ferrari, rektor kami mengatakan saya langsung ke Jogja karena percuma tidak ada lagi yang bisa dibuat retret bersama karena teman-teman saya pergi semua. Jadi tinggal saya sendiri. Nyusut lagi. 3 orang pergi. Lalu saya sendiri menyelesaikan teologi 2 tahun di Jogja sampai tabisan diakon oleh Monsinyur almarhum Martinus. Lalu ditugaskan lagi di Mentawai, tapi sekarang di pelosok lebih jauh lagi di Sikabaluan. Oke, kita akan ambil segmen bagian Siberut dan Sikabaluan ini. Tahun 93 itu berarti tahun orientasi pastoral, begitu ya maksudnya. Pengen tahu apa saja yang dilakukan pada waktu itu, dan mungkin ada hal-hal yang membekas gitu dari masa itu. Oh tentu, 3 bulan pertama strategi kami waktu itu ya dari cara pendampingan itu adalah pengenalan medan dan budaya dan bahasa. Saya berjuang waktu itu belajar bahasa dengan Bapak Alve, itu orang yang memainkan organ meskipun agak buta tidak lihat, tapi betul sabar sekali. Itu gurunya Pastor Anton juga yang sekarang menjadi kepala paroki lagi di Muara Siberut. Nah, sesudah 3 bulan itu saya memang berani untuk buat renungan, untuk bicara. Sudah itu memang masuk ke dalam cara berpikir orang Mentawai itu tidak gampang. Bukan hanya soal makanan saja ya, tapi bahasa yang begitu konkret, lebih sering pakai contoh apa yang ada daripada berabstraksi dengan refleksi atau renungan ya. Maka sesudah 3 bulan bulan sampai tengah tahun pertama itu kan kami harus membuat refleksi. Susah sekali saya buat menulis refleksi karena bahasanya jadi terlalu konkret. Harus ke Padang untuk mulai bisa buat refleksi dalam bahasa Indonesia. Saya ketika mengontak beberapa teman yang sebagai narasumber juga, mereka mengatakan begini, pada waktu itu berstatus sebagai frater dan dikenal dengan panggilan Frater Ruby, seringkali membawa buku kecil catatan-catatan. Nah ini bagaimana kisahnya? Maksudnya belajar bahasa itu pertama-tama penguasaan vokabulari tentu saja kan. Ya, saya juga tidak berarti hafal semua gitu. Kadang-kadang harus catat ke sana kemari. Sejak waktu saya belajar bahasa Latin ya di seminari itu saya memang suka tulis-tulis begitu. Bahkan di kertas-kertas kecil sampai akhirnya ranjang sungsun itu di seminari di atas di bawah ranjang di atasnya itu saya tulis semua vocabulary supaya memang lebih cepat hafal. Bahasa Mentawai juga begitu sebenarnya, tidak ada tata bahasa Mentawai yang kami punya
untuk pedoman belajar. Saya belajar pakai Injil. Buku Maksudnya, Siponenan itu. yang menarik adalah bahwa ini kan mempelajari bahasa yang sama sekali baru. Dan Betul. ada mungkin kesulitan-kesulitan tersendiri untuk mempelajarinya. Iya. Karena yang sifatnya untuk imajiner itu yang kayak Iya. masih sedikit gitu ya. Nah, adakah keberanian pada waktu itu untuk menggunakan, jadi tidak hanya pasif mendengar, mengerti, tetapi juga memakai, berkomunikasi dengan umat setempat? Karena kebetulan saya retret bersama Pastor Anton sebelum berangkat ke Mentawai, saya sudah minta Pastor Anton untuk buat bantu menerjemahkan perkenalan. Jadi waktu perkenalan baru 2 minggu di Mentawai, saya sudah pakai bahasa Mentawai. Mereka terkejut. Tapi sudah itu keluar dari situ, diajak ngomong bahasa Mentawai, saya tidak tahu tentu saja. Jadi memang terbatas lah penguasaan bahasa Mentawai, Iya. Analogita, sejenis itulah Iya. kira-kira. Tapi kemudian, maksudnya itu awalnya perkenalan sudah mulai saya tulis dalam bahasa Mentawai. Jadi kemudian dengan bantuan Pak Alve, ya sesudah 3 bulan saya sudah bicara. Sehingga dalam bahasa kunjungan-kunjungan ke stasi-stasi Iya. pun mudah menggunakan bahasa ya. Artinya kontak pertama dengan bahasa baru mulai dari awal itu, saya kira membantu saya untuk mulai belajar bahasa-bahasa kemudian. Karena waktu saya studi sesudah tabisan imamat, langsung dikirim ke Roma untuk belajar kitab suci. Itu dalam 2 tahun saya belajar 8 bahasa yang lain. Berarti ini kalau 4 bahasa mati, 4 bahasa yang modern. ditambah dengan bahasa Mentawai, mungkin Iya. besok ini kalau udah tahbisan resmi, udah bisa langsung turun ke lapangan dan Oh, menggunakan. kalau tidak dipakai ya harusnya. Iya, iya. Oke, ketika masih topik tentang Siberut, artinya pada waktu tahun 93 itu, Monsinyur waktu itu kan berstatus sebagai frater, udah mengunjungi semua stasi-stasi bersama dengan parokus waktu itu. Nggak bisa dibilang mengunjungi semua stasi, karena 1 tahun itu ya bisa lebih leluasa sampai ke stasi yang paling jauh di Siberut pun pernah waktu itu sampai ke Salapa ya. Sekarang sudah lebih jauh lagi ada. Tapi waktu itu yang saya tinggalkan belum sempat dikunjungi itu seberangnya Sagulube. Jadi hanya sampai di Sagulube saja. Sebelah sananya lagi itu Kaleak, dan itu belum bisa dibayangkan waktu saya diakon lebih sedikit lagi kemungkinan, karena memang pada waktu itu saya lebih fokus pada satu daerah yang saya mau kuasai bahasa, karena bahasa Mentawai itu ada macam-macam kemudian dialeknya. Ya, waktu di Siberut saya lebih dekat ke wilayah Sarereket. Berarti ini umat Sarereket akan dikunjungi besok ini. Orang Sakude mungkin juga akan mau juga. Makanya waktu di Sikabaluan saya lebih dari situ naik ke Paipajet sampai Simatalu gitu. Masih ingat tempat. Oh, Sudah ya. sekian tahun ditinggalkan. Anggap saja kalau ke Siberut tahun 93 sampai dengan sekarang berarti udah 28 tahun yang lalu. Masih ingat tempat-tempat itu. Baptis loh. Saya frater yang membaptis. Baptis bayi juga itu di Salapa saya baptis orang. Lalu ketika kita beralih lagi ke Sikabaluan, jadi 93 ini ke tahun 97, 6 bulan di sana ya maksudnya, dalam menjalani masa diakonat. Saya mendapat informasi bahwa pada waktu itu udah sampai daerah Simatalu, tadi sudah disebut juga ini Paipajet nih, ceritanya bagaimana kisah-kisah perjalanan, pelayanan juga di sana. Memang daerah itu yang paling saya pertama karena ada animo umat, antusiasme untuk membangun gereja baru itu, bisa dibilang di gunung dengan gereja sebesar itu. Kami pesankan loncengnya dari Itali, beratnya 50 kilo, dibawa dari bawah itu. Waktu itu saya ikut membawa lonceng waktu itu. Tentu teman-teman dari Mentawai yang bawa ya, tapi persiapan itu benar-benar mengesan buat saya, karena saya tinggal 3 minggu di wilayah itu Limau, daerah Limau. Saya ingin Santo Petrus namanya. Nah, pemberkatan. Saya dapat informasi dan
dapat foto juga dari koleksi Pastor Pio Framarin pada Iya. bulan Februari kalau tidak salah tahun 97. Itu ada kunjungan, maksudnya waktu itu masih diakon, kemudian ada Pastor Otorino Monaci dan ada Bapak Uskup. Iya. Kalau nggak salah itu ada peresmian gereja atau Iya, apa ya? Di iya. Simatalu Limau ya? Di Limau. Oke. Masih Iya. ingat juga ini. Namanya Santo Petrus gereja itu. Ada saya karena di foto bersama bajak gereja yang bawa nama itu gereja besar menurut saya untuk ukuran satu stasi kampung begitu. Sampai Pastor Petrus Calvi dulu sempat mengatakan, kamu nanti jadi uskup Simatalu saja. Uskup Simatalu ya? Saya bilang, iya betul ini katedralnya. Saya bilang gitu karena pakai tiang-tiang besar begitu. Nah, yang mengesan karena Pastor Pio suka foto-foto, sehingga dia lebih memilih foto-foto daripada membantu Bapak Uskup. Iya. Saya memang diakon, maka saya merasa gengsi sebagai ajudan Bapak Uskup itu, rupanya pegang tongkat, pegang mitra. Itu betul-betul saya merasa dekat sekali dengan Monsignor Martinus Situmorang. Ada fotonya itu, nanti pada waktu yang dikeluarkan. Tahun 97 itu. Di Sikabalon itu juga ada perkenalan dengan semacam tim Kompas. Iya. Komisi pastoral kalau tidak salah. Iya. Dan dari wawancara dengan beberapa orang yang pernah membantu sebagai tim Kompas, waktu itu mengatakan keberadaan dari Diakon Vitus waktu itu. Mereka sebenarnya panggilnya masih Ruby Frater Ruby. Diakon dan Frater. Itu sangat membantu untuk tim Kompas ini. Jadi ada sejumlah nama yang berhasil saya wawancarai pada waktu itu, dan ternyata sangat membantu tim Kompas. Pengen tahu apa sih yang dilakukan pada waktu itu sehingga mereka mengatakan bahwa ini support juga nih tim Kompas ini dengan keberadaan diakon pada waktu itu. Sekarang kan udah jadi uskupnya. Iya. Saya heran waktu itu Pastor Pio yang orang bisa pikir sering main-main, tidak serius seolah-olah, tapi percaya pada anak-anak muda yang memberikan kebebasan pada mereka untuk menciptakan macam-macam kegiatan yang tentu saja membantu untuk pastoral gitu. Maka disebut Kompas itu nama yang aneh juga di Mentawai ya. Saya masih ingat kelompok orang pintar-pintar sebenarnya, Agus lalu Bebegen, Barnabas Sikaraja, Matius Malinggai. Dia 3 serangkai ini yang saya pikir paling dekat waktu itu karena merancang sesuatu. Jadi mulai dari yang biasa istilahnya di sekitar paroki sampai yang menjaring banyak anak muda juga seperti teater rakyat waktu itu. Ya, mengundang orang untuk waktu itu saya ingat hasil yang tidak langsung saya rasakan sendiri. Kami berjuang untuk membela tanah itu kan yang akan diambil untuk sawit ya dan nila, lalu akhirnya itu karena untuk konservasi hutan di Mentawai rencana pemerintah macam begini tidak baik gitu. Nah, kami buat perjuangan dengan menyadarkan masyarakat itu dengan semacam teater begitu. Saya dengar dibantu oleh LSM dari Jepang waktu itu akhirnya berhasil. Sampai saat tertentu akhirnya diambil juga. Tapi memang itu berkat salah satunya dari tim Kompas. Boleh dikatakan pasti adalah kenangan yang membekas ini baik di Siberut maupun di Sikabaluan daerah di Mentawai. Apakah pada waktu itu atau sesudah di Mentawai baik Siberut maupun Sikabaluan, maksudnya juga ada berkesempatan untuk menengok paling tidak mungkin sekilas itu wilayah keuskupan yang lainnya, misal di daerah Sumatera Barat Daratan dan Riau Daratan, atau pada waktu itu masih sebatas Mentawai? Iya, terus terang saya ditugaskan di situ, saya mencoba untuk betul-betul masuk karena melihat bahwa ternyata luas sekali yang harus dialami dalam 1 tahun dengan memang stasi kalau mau dihitung di Siberut lebih sedikit daripada di Sikabaluan ya. Tapi ketika saya sadar dan saya meniru dari cara
pastor misionaris waktu itu, Pastor Monaci, yang selalu mendampingi saya dari Siberut sampai Sikambalan. Saya bersama dengan beliau. Pastor Monaci sendiri suka membuat satu prioritas gitu, daerah mana gitu. Jadi waktu itu seperti, kalau kita mau betul membuat sesuatu yang berarti, memang harus fokus begitu. Maka saya waktu itu fokus Simatalu, sehingga waktu itu saya tidak sempat ke Simalegi, tidak sempat ke daerah lain, apalagi di luar Mentawai. Itu sebabnya kalau orang bertanya, saya sudah tahu sedikit tentang Siberut Selatan dan Siberut Utara, tapi tidak pergi ke Sikakap dan Sipora juga. Padahal Lalu sama-sama Mentawai juga. iya, Kan? di Padang itu makanya waktu terpilih menjadi uskup itu saya bilang, saya tidak tahu Padang, sebenarnya saya hanya tahu Mentawai. Dan begitu membekas karena betul-betul mau masuk ke sana. Tapi